Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat ya. Baiklah, hari ini Ustazah akan melanjutkan materi Ramadan tentang Muhammad Tauladanku, yaitu ancaman Hawazin dan Sakif. Adik-adik tersayang, kini kaum muhajirin sudah tenang. Mereka dapat kembali ke rumah mereka dan dapat berhubungan lagi dengan keluarga mereka di Mekah yang sekarang telah memeluk agama Islam. Hati semua orang sudah yakin bahwa sekarang Islam telah meraih sebagian besar kemenangannya. Namun, setelah 15 hari Fatu Mekah, tiba-tiba tersiar berita yang membuyarkan semua harapan perdamaian. Kabilah Hawazin dan Sakif yang tinggal di pegunungan tidak jauh dari Mekah sudah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kaum muslimin. Pasukan Hawazin dipimpin oleh Malik bin Auf. Ia membawa serta semua harta, wanita, dan anak-anak. Seorang tua bijaksana yang sudah buta, namanya Duraid bin Ashima, bertanya, "Mengapa sampai harus membawa wanita, harta, dan anak-anak?" "Aku ingin setiap prajurit menjadi bersemangat karena tidak ingin istri, anak, dan hartanya dirampas jika mereka kalah," jawab Malik bin Auf. "Wahai Malik, tidak pantas engkau membawa penduduk Hawazin ini ke tengah pasukan. Bawalah mereka pulang dan bertahanlah di tempat kita tinggal yang aman dan terlindung. Setelah itu, hadapilah orang-orang muhajirin dengan pasukan inti. Jika engkau menang, keluarga dan hartamu tetap aman. Jika engkau kalah, setidaknya harta dan keluargamu tetap terlindung." Namun, Malik tidak mau mendengarkan saran bijaksana. Ia bahkan mengusir Duraid dan berkata, "Aku tidak mau lagi nama Duraid bin Ashima disebut-sebut." Nah, tanggal 6 Syawal tahun 8 Hijriyah, Rasulullah meninggalkan Mekah dengan 12.000 pasukan, termasuk 2.000 orang Mekah yang baru memeluk Islam. Menjelang petang, muncul seorang penunggang kuda. Ia melaporkan bahwa Hawazin membawa seluruh harta dan ternak mereka. Rasulullah tersenyum dan bersabda, "Itu adalah harta rampasan milik orang-orang muslim besok hari jika Allah menghendaki." Adik-adik tersayang, jumlah pasukan besar itu membuat sebagian prajurit muslim berkata dengan bangga, "Kali ini kita tidak mungkin bisa dikalahkan." Sebuah pernyataan yang keliru dan mengakibatkan bencana. Selepas salat subuh, Rasulullah menyerahkan bendera dan membagi-bagikan tugas kepada setiap komandan. Setelah itu, beliau memerintahkan agar pasukan muslim berangkat. Tiba-tiba saja di dalam keramangan subuh, serangan panah yang gencar dan serentak datang seperti hujan. Pasukan musuh membuka serangan. Mereka menyerbu turun didahului oleh seorang laki-laki yang menunggang unta merah. Ia membawa bendera hitam di ujung tombak. Setiap kali menemui seorang muslim, tombak itu dihantamnya kuat-kuat. Maka, tanpa terkendalikan lagi, pasukan muslim lari kocar-kacir. Perasaan takut dan gentar menghantui perasaannya begitu kuat, sehingga mereka lari tanpa menghiraukan teman-teman mereka lagi. Abu Sufyan yang baru saja dikalahkan saat Fatu Mekah tersenyum sambil berkata, "Mereka tidak berhenti sebelum sampai ke laut." Beberapa orang Mekah yang baru saja masuk Islam seperti Syaibah bin Utsman berkata, "Sekarang aku dapat membalas Muhammad. Dulu ia membunuh ayahku dengan perang Uhud." Qalada bin Hanbal berkata, "Sekarang sihir Muhammad sudah tidak mempan lagi." Rasulullah yang saat itu duduk di atas keledai putihnya menunjukkan ketabahan yang luar biasa. Ketika semua pengikutnya berlarian mundur, beliau tetap di tempat, ditemani beberapa sahabatnya. Beliau
memanggil-manggil orang-orang yang berlarian. "Hai orang-orang, kamu mau kemana? Mau kemana? Aku adalah Rasulullah. Aku adalah Muhammad bin Abdullah." Namun, orang-orang tidak peduli, sebab yang mereka pikirkan hanya menyelamatkan diri mereka. Selain itu, Abu Sufyan memegang tali kekang keledai Rasulullah, dan Abbas memegangi pelananya agar keledai Rasulullah itu tidak melarikan diri karena ketakutan. Rasulullah turun dari keledainya dan berkata, "Ya Allah, turunkanlah pertolonganmu." Selesai berdoa, Rasulullah memerintahkan pamannya Abbas untuk memanggil. Abbas adalah laki-laki bersuara lantang. Ia menyeru, "Manakah saudara-saudara Ansar yang telah memberi tempat dan pertolongan? Manakah saudara-saudara Muhajirin yang telah berikrar di bawah pohon? Kemarilah saudara-saudara, Rasulullah masih hidup." Pada kemudian hari, Abbas menuturkan pengalamannya itu. "Demi Allah, seakan-akan perasaan mereka saat mendengar teriakanku itu seperti perasaan seekor induk sapi terhadap anaknya." Suara Abbas menggema berulang-ulang ke seluruh lembah. Terjadilah mukjizat Allah. Orang-orang Ansor yang diinginkan akan Aqabah segera teringat kepada sosok Rasulullah dan janji mereka untuk melindungi beliau. Mendengar nama Rasulullah, orang-orang Muhajirin teringat bahwa mereka telah berjuang begitu bersusah payah bersama beliau. Kehormatan mereka tersentuh sehingga dengan penuh semangat orang-orang Muhajirin dan Ansor berseru dari segala penjuru, "Labbaik, labbaik, kami datang, kami datang." Sekelompok pasukan Muslim berdatangan ke tempat Rasulullah dan bertempur dengan dahsyat. Alangkah beratnya menahan serbuan musuh yang sudah diambang kemenangan. Melihat para sahabatnya memberikan perlawanan sengit dengan semangat yang makin melambung, Rasulullah bersabda, "Sekarang pertempuran benar-benar berkobar. Allah tidak menyalahi janji kepada Rasulnya." Rasulullah melemparkan segenggam kerikil pada musuh sambil bersabda, "Wajah-wajah buruk." Tidak lama kemudian, pasukan musuh terpukul berantakan. Mereka lari meninggalkan semua istri, anak, dan harta mereka. 70 musuh terbunuh, sebanyak 6.000 tawanan, 22.000 unta, 40.000 kambing, dan 4.000 ukiah perak direbut kaum muslimin. Pasukan muslim terus mengejar musuh sampai ke Autas. Di tempat ini, Hawazin dihancurkan sama sekali. Duraid si buta juga terbunuh. Malik bin Auf lari ke dalam kotanya, Taif, dan berlindung di sana.